Halo kawan Bekesah, saat ini saya sudah berada di Kampung KB Willy Sejahtera dan ini merupakan Kampung KB yang keempat yang kita kunjungi. Jadi di Bontang ini ada 4 Kampung KB. Yang pertama yaitu Kampung KB Mekarsari, kedua Pagung Lestari, ketiga Mutiara Laut, dan yang keempat yaitu Willy Sejahtera. Nah, kita cari tahu yuk bagaimana sih perkembangan Kelurahan Telihan setelah adanya Kampung KB. Nah, mumpung ada pembinanya nih, yuk kita samperin aja. Bekesa, sekarang saya sudah bersama Kepala Balai Penyuluh Bontang Barat, Bapak Zubair, dan di sebelah kirinya lagi ada Bapak Andarias selaku Ketua Kampung KB Willy Sejahtera. Selamat datang Pak, terima kasih sudah mau diajak berbincang-bincang nih pada kesempatan kali ini. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Zubair terlebih dahulu. Pak, mungkin untuk sebagian masyarakat di sini tuh belum pada tahu nih apa sih Kampung KB itu Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya kalau Kampung KB itu kalau dulu itu singkatan daripada Kampung Keluarga Berencana. Nah, di tahun 2020 ini itu sudah berubah. Jadi Kampung KB itu bukan lagi Kampung Keluarga Berencana, tapi Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, Kampung KB sendiri itu adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun, tapi karena di Bontang ini tidak ada namanya RW, tidak ada dusun, jadi kita mengambil beberapa RT. Tapi karena Kelurahan Gunung Telihan ini semuanya merata, baik yang legoknya, terus yang pencapaian KB-nya merata, jadi kami di Kampung KB Willy Sejahtera ini mengambil satu kelurahan, jadi jumlahnya 30 RT terus. Jadi Kampung KB itu sendiri adalah satuan wilayah setingkat beberapa RT ataupun kelurahan yang melakukan program Bangga Kencana atau dulu namanya KKBPK, Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, sekarang berganti namanya Bangga Kencana, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, di mana dilakukan secara sistematis. Jadi namanya Kampung Keluarga Berencana itu atau Kampung Keluarga Berkualitas itu melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menyatakan bahwa ada 4 pilar program keluarga berencana. Yang pertama adalah pendewasaan usia perkawinan, yang kedua pengaturan jarak kelahiran, yang ketiga pembinaan ketahanan keluarga, dan yang keempat adalah peningkatan pendapatan keluarga. Kenapa disebutnya kampung, dan apakah satu kampung itu ber-KB semua gitu atau seperti apa? Ya tidak, jadi kalau namanya Kampung KB itu bukan berarti bahwa satu kampung itu ber-KB, malah sebenarnya kita akan mencanangkan Kampung KB di situ ya memang harapan kita agar semua masyarakat bisa ber-KB. Jadi kan memang pada saat sebelum pencanangan itu kan memang kita mencari daerah-daerah yang legok, daerah-daerah yang pra-KS-nya banyak, daerah-daerah yang pencapaian KB-nya kurang, sehingga dengan dibentuknya atau dicanangkannya Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB yang dulunya Kampung Keluarga Berencana diharapkan akan menyebabkan masyarakat yang ada di sekitar kampung tersebut atau wilayah tersebut bisa untuk ikut program keluarga berencana, mungkin pra-KS-nya semakin berkurang dengan melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan khususnya di bidang ekonomi, karena memang di Kelurahan Gunung Telihan ini kita lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di Kelurahan Telihan. Sejak kapan sih wilayah Telihan ini dijadikan Kampung KB, Pak? Ya, kalau di Kelurahan Telihan sebenarnya Kampung KB itu dibentuk sejak September 2017. Hanya karena mungkin waktu itu pembinanya ada kesibukan lain atau bagaimana sehingga kami tidak bisa terarah. Akhirnya nanti setelah tahun 2019 baru mulai lagi eksis ketika Pak Zubair menjadi pembina kami, dan itu pun pengurus yang ada ya sudah berganti lagi termasuk ketua. Saya sendiri ya baru diangkat sebagai ketua
pada beberapa bulan ini lagi. Seperti itu. Tadi kan setahun belakangan ini sudah mulai aktif kembali ya Pak Kampung KB-nya. Nah, apa aja sih Pak kegiatan atau rutinitas yang sering dilakukan di Kampung KB Willy Sejahtera ini? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan sampai saat ini adalah berupa pertemuan setiap bulan, itu sudah rutin. Lalu kemudian ada senam 1 kali 2 minggu setiap hari Sabtu, dan setelah itu dilanjutkan dengan kerja bakti atau gotong royong. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan untuk membantu ekonomi keluarga, misalnya membuat kue, membuat pot bunga dari handuk bekas, rangkai bunga, membuat bunga akrilik, ya, seperti itu, dan beberapa yang kami lakukan. Menurut Bapak nih, kondisi di sini sebelum dijadikannya Kampung KB Willy Sejahtera ini seperti apa Pak? Kondisi warganya dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pemahamannya terkait KB tersebut. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang kondisi di daerah sini, khususnya di Kampung KB Willy Sejahtera sebelum dicanangkan, karena kebetulan kan di Kelurahan Gunung Telian ini bermacam-macam suku dan agama lah yang memang sangat menonjol di sini, karena pengurus-pengurusnya juga bermacam-macam suku agama, sehingga memang terjadi gimana ya, terjadi ya keharmonisan yang mungkin masih kurang lah, sehingga dengan adanya pencanangan Kampung KB ini kita berupaya untuk bagaimana merangkul semua etnis, semua agama-agama yang ada untuk kita satukan, sehingga terjadilah keharmonisan yang selama ini masih kurang. Dengan kita bentuknya berbagai macam poktan, kita sudah bentuk juga namanya Bina Keluarga Balita, kita bentuk Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, termasuk juga ada UPKS-nya, dan ada juga PIK-R-nya. Dan alhamdulillah dengan keharmonisan ini semua bisa berprestasi, baik Kampung KB maupun PIK-R-nya, semuanya ya alhamdulillah tahun ini bisa menjadi juara 1, jadi bisa mengawinkan gelar juara 1 Kampung KB dan juara 1 PIK-R dalam satu sekretariat yang sama. Jadi ini ya Pak, lebih ke ingin membuat suatu keharmonisan. Ya. Dengan adanya Kampung KB ini berharap keharmonisan itu bisa terbentuk gitu ya Pak. Ya, dan dengan tentunya ini juga yang menjadi semangat kami bagi Kampung KB ialah karena dukungan dari kelurahan, karena selama ini 2 tahun berturut-turut memang kelurahan selalu memberikan dukungan melalui kegiatan-kegiatan, jadi dananya dari kelurahan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pertemuan. Sebenarnya tahun ini itu ada rencana untuk membuat gapura, dan kita ada sosialisasi dan bekerja sama dengan wilayah Kampung Mas Darling, masyarakat sadar lingkungan, karena itu masuk wilayah Kampung KB Willy Sejahtera. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, anggaran yang tadinya sudah disiapkan oleh kelurahan diarahkan ke sana, sehingga tahun ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi insya Allah Pak Lurah juga sudah menjanjikan, insya Allah tahun depan kita akan dibantu lagi bisa dari dana DAO, ya, insya Allah. Selain prestasi-prestasi itu Pak, apalagi sih perubahan yang dirasakan oleh warga setelah adanya Kampung KB ini? Ya, sebenarnya perubahan itu yang sangat menonjol adalah kebersamaan, karena selama ini kan karena kita ini kan wilayahnya banyak nih, beda dengan di Kampung KB yang di Panggung Lestari yang saya bina juga itu cuma 3 RT, jadi keharmonisannya itu selalu di 3 RT itu. Nah kalau di Gunung Telian sini itu karena kita mencakup satu kelurahan, jadi pengurus-pengurusnya juga kita ambil dari beberapa RT-RT yang ada, yang kita harapkan bisa membangun keharmonisan ini sendiri. Dan alhamdulillah dengan kita masukkannya sebagai pengurus, baik sebagai pengurus Pokja Kampung KB Willy Sejahtera maupun pengurus Rumah Data Kependudukan Kampung KB Willy Sejahtera, sehingga terjalinlah keharmonisan, keakraban antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada perbedaan biasanya itu sudah wajar, tapi bagaimana perbedaan itu kita satukan untuk bisa kita bekerja sama di dalam membangun Kampung KB Willy Sejahtera ini. Dan insya Allah teman-teman sudah berjanji tahun ini, tahun depan kita akan berupaya lagi untuk ikut lomba. Karena tahun kemarin kita sudah juara 1 tingkat kota, insya Allah tahun depan kita akan berupaya untuk kembali menangkan sampai ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional. Amin. Harapannya untuk Kampung KB Willy Sejahtera?
Ya, kalau harapan kan semua punya harapan yang sama dengan harapan saya di Kampung KB Bangun Lestari. Saya punya harapan untuk mengangkat Kampung KB Bangun Lestari yang ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, sama juga di Kampung KB Willy Sejahtera. Saya akan berupaya untuk menaikkan Kampung KB Willy Sejahtera ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tinggal nanti bagaimana Kampung KB Willy Sejahtera maupun Bangun Lestari ini bisa berupaya untuk menangkap apa yang saya sampaikan ini untuk bisa lebih banyak berbicara ke tingkat lebih tinggi lagi sehingga bisa juara. Jadi saya namanya pembina, saya harus adil. Di sana memberikan itu, di situ juga harus memberikan itu. Jadi saya tidak bisa beda-bedakan antara satu dengan yang lainnya karena keduanya saya adalah pembina. Iya betul. Jadi harus seimbang ya Pak. Ya, seimbang. Tinggal bagaimana Kampung KB ini, baik Kampung KB Bangun Lestari dan juga Kampung KB Willy Sejahtera untuk menangkap apa yang saya sampaikan ini untuk bisa lebih banyak berbicara ke tingkat lebih tinggi. Oke baik. Nah itu tadi harapan dari Pak Zubair. Nah sekarang harapan dari Pak Andarias selaku Ketua Kampung KB Willy Sejahtera Pak. Harapan saya sebagai ketua bahwa dengan pengurus yang ada, keanggotaan yang ada dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitar tinggal di RT masing-masing karena telah merasakan kebersamaan di dalam kebersamaan kami di Kampung KB dalam kepengurusan. Nah, memang bahwa saya sendiri merasakan sampai saat ini bahwa terjadi hubungan yang baik di dalam keberbedaan itu. Dan harapan saya bahwa bukan hanya kami yang merasakan itu, tetapi mereka juga boleh memberikan pengaruh di mana mereka tinggal di RT masing-masing. Oke, jadi harapannya itu tadi ya Pak, lebih bisa membangun hubungan antar sesama warga di sini, terus juga ya bisa lebih maju lagi lah seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Zubair dan Pak Andarias sudah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Pembentukan Kampung KB bukan hanya bicara soal alat kontrasepsi agar 2 anak cukup, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Bukan sekedar proyek pemerintah, tapi untuk memajukan kampung yang terpinggirkan dan tertinggal menjadi kampung yang sehat dan sejahtera. Salam BKKBN, berencana untuk keren. Salam petugas Bangga Kencana, sehat, semangat.